Tim Justisi Kota Pekanbaru mulai melakukan penindakan tegas terhadap masyarakat dan juga tempat usaha yang melanggar aturan pengetatan PPKM Mikro yang berlangsung di Pekanbaru mulai dari tanggal 6 Juli hingga 20 Juli mendatang. Kepala Satpol PP Pekanbaru, Iwan Simatupang menegaskan bagi pelanggar PPKM akan diberlakukan sanksi sesuai dengan Perwako nomor 80 tahun 2021. Mulai dari sanksi administratif sampai sanksi kerja sosial. Lanjut Iwan lagi, tim Justisi juga saat ini sudah mulai rutin melakukan razia protokol kesehatan dan meninjau titik-titik yang diberlakukannya PPKM di sejumlah wilayah di Pekanbaru. Bagi tempat usaha yang masih beroperasi lebih dari pukul 8 malam, maka akan dibubarkan oleh tim Justisi. Dari razia prokes yang dilakukan oleh tim Justisi, kebanyakan pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM adalah pelaku usaha kuliner. Dan guna memberikan efek jera kepada para pelaku usaha tersebut, tim Justisi mengamankan meja dan kursi yang ada, agar pelaku usaha tidak lagi mengulangi pelanggaran yang sama dan lebih taat kepada protokol kesehatan. Melebihi atau melanggar, itu kita akan lakukan penerapan sanksi kan gitu. Sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Perwako 80 tahun 2021. Sanksinya itu ada sanksi administratif dan ada sanksi pidananya. Dari hasil peninjauan kita tadi malam, memang masih ditemukan beberapa pelaku-pelaku usaha yang melayani pelanggannya makan itu sampai lebih dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 20.00. Dan itu sudah kita lakukan teguran kemarin. Beberapa tempat usahanya menjadi sasaran penertiban tim Justisi, antara lain kafe atau restoran serta juga rumah makan atau usaha sejenis lainnya yang berada di ruas Jalan Nangka, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Arifin Ahmad, serta di Jalan Kapling dan juga Jalan Es Parman. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi, mengatakan bahwa para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19 di Riau akan mendapatkan suntikan vaksin dosis ketiga. Hal ini disampaikan Yofi dalam konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 di Riau yang digelar Senin siang 12 Juli 2021 di Posko Penanganan COVID-19 Gubernuran Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Lebih lanjut, menurut Yofi, kemungkinan pemberian booster atau vaksin ketiga ini akan dilakukan akhir bulan ini dengan menggunakan vaksin Moderna. Moderna, kata Yofi, merupakan vaksin dari Amerika Serikat. Vaksin ini juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nantinya akan ada syarat-syarat tertentu kapan vaksinasi atau siapa saja yang bisa divaksinasi booster. Untuk saat ini, lanjut Yofi, booster ini diutamakan untuk tenaga kesehatan. Seperti diberitakan, memang akan ada nanti booster atau vaksin ketiga untuk tenaga kesehatan. Kemungkinan akan terjadi di bulan ini. Memakai kemungkinan besar itu vaksinnya adalah vaksin Moderna. Dan mungkin nanti akan ada syarat-syarat tertentu kapan atau siapa, berapa lama sesudah vaksin kedua bisa mendapatkan booster vaksin ketiga. Nanti ada aturan baku yang akan ditetapkan, akan diumumkan kepada masyarakat. Yang jelas untuk pertama, karena memang yang pertama kali mendapatkan vaksin ini adalah tenaga kesehatan, tentu boosternya itu diutamakan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Dalam rangka percepatan vaksin di Kota Pekanbaru, Bis Vaksin Keliling kini juga membuka layanan vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun. Koordinator Bis Vaksin Khairunas menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait dengan vaksin anak. Pelayanan ini juga telah disosialisasikan kepada para camat dan lurah terkait vaksin anak di bus keliling. Menurut Khairunas, jadwal pelaksanaan bus vaksin anak sama dengan bus vaksin dewasa. Meskipun ada tambahan peserta vaksin anak, namun menurut Khairunas, tidak ada penambahan jumlah vaksin dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
Saat ini 10 unit bis vaksin masing-masing diberikan vaksin sebanyak 20 vial setiap harinya. Berbeda dengan vaksin orang dewasa yang mesti menunjukkan KTP saat akan divaksin, untuk anak diwajibkan membawa fotokopi KK. Namun tentunya juga diharapkan ada pendampingan langsung dari orang tua bersangkutan. Koordinator ini kemarin seminggu yang lalu kami sudah menginformasi kepada camat dan lurah melalui surat edaran dari Presiden itu untuk vaksin umur 12 sampai 17. Jadi di bus ini bisa melayani vaksinnya sama dengan jadwal yang ada di bus itu, di kecamatan itu. Iya, untuk saat ini memadai. Untuk diketahui, bus vaksin keliling yang dimiliki pemerintah Kota Pekanbaru beroperasi setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Riau menyayangkan masih adanya informasi hoax terkait COVID-19 yang beredar di kalangan masyarakat. Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi, di Posko Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Senin 12 Juli 2021, mengatakan pihaknya mendapatkan sekitar 3.777 informasi yang mengandung hoax yang beredar di masyarakat. Informasi hoax yang beredar ke masyarakat ini lewat media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Baik itu yang disampaikan masyarakat awam maupun petugas kesehatan yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Indra Yofi mengharapkan kebijakan masyarakat untuk selalu menyaring informasi soal COVID-19 sebelum nge-share kembali ke media sosial. Lebih lanjut, Indra Yofi menjelaskan dari total 3.777 hoax yang beredar melalui media sosial itu, saat ini sudah di-take down atau dihapus oleh penyedia jasa medsos itu. Jumlah hoax ya? Iya, yang tadi kan sampai Juli 12 Juli. 250? Itu dari 1 Juli. Ya. Kalau total seluruhnya nggak ada. Nah, ada nih. 500 kemarin, 500 ya kan? Ya. sekarang. Jadi total hoax itu di Facebook. Nah, untuk di Facebook ada total 3.155 hoax yang di take down. Kemudian Instagram 26, Twitter 547, YouTube 49, total 377 take down. Udah di take down nih. Jadi yang nggak betul, misinformasi langsung di take down oleh platformnya. Nah, konten hoax vaksin 1.647 dari Facebook di take down semuanya, hampir semuanya di take down. Instagram 11, Twitter 96, YouTube 41, TikTok 15. Ada 1.810 sampai periode 12 Juli 2021. Itu diperbarui terus. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.